Baik. Oke, masuk lagi ke pertanyaan selanjutnya kan. Oke, nah ada. Nah, Kang, setelah pindah tanam, kenapa ya daun saya itu tanamannya daun dan batang itu jadi kuning kan? Kuning, Gitu. bahkan sampai mati gitu. Bahkan sampai mati. Faktor-faktor apa aja sih Kang yang bisa menyebabkan daun itu bisa kuning setelah pindah tanam? Seperti yang kita ketahui akan Dewa Ya. di lapangan itu juga seahli-ahlinya pakar jahe merah, bukan hanya kita, banyak banget teman-teman kita juga. Pasti ya namanya hidup pasti ada kematian kan. Betul. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut sih sebetulnya. Iya, Jadi betul. jangan panik lah teman-teman ya, jangan ini, tetap berusaha. Biasanya nih faktornya adalah kesiapan media itu Betul sendiri. banget, Jadi betul. kebanyakan media yang dipermentasi belum melewati 20 hari. Ada juga yang 20 hari teman-teman kalau bisa pegang itu masih panas. Biasanya itu Bang, kalau kita panas ya kalau seperti di lapangan kita ya, itu masih panas medianya. Gitu, jadi media panas, tunas dimasukkan ya otomatis mati. Awal kali menguning pasti daun. Setelah daun pasti merambat ke batang. Itu pertama kesiapan media. Ada juga teman-teman kurang penyiraman kan. Oke. Jadi gini, biasanya kan teman-teman mengikuti SOP kan. Iya. Ya kan penyiraman itu seminggu minimal 2 kali ataupun 3 kali. Teman-teman lihat wilayah teman-teman curah panasnya seperti apa. Jadi kalau teman-teman di sana mengalami kepanasan yang luar biasa sehingga menyebabkan media cepat kering, teman-teman pegang medianya, sekiranya kering, siram lagi. Ada juga yang di teman kita yang di apalagi di pesisir pantai kan, gitu ya. Itu mereka menyiram itu hampir setiap hari kan. Gitu. Jadi teman-teman kalau bisa cek medianya basah atau enggak, lembab atau tidak. Sekiranya kering langsung disiram lagi. Karena awal mula tunas pindah ke media itulah yang paling sensitif. Dia memerlukan banyak air kan. Jadi harus benar-benar disupport tuh. Nutrisinya, makanannya, airnya. Inilah yang paling sensitif kan. Penyiraman dan juga medianya belum siap. Itu aja sih mungkin yang paling sensitif. Masih banyak sih faktor lain. Faktor banyak apa ya. akar, apa ini, apa itu gitu kan. Kemudian mungkin teman-teman bisa mengidentifikasi juga Kang ya. Jadi kuningnya itu seperti apa sih gitu. Jadi di modul itu ada salah satu bahasannya itu membahas itu juga. Jadi teman-teman bisa mengidentifikasi dulu nih kuningnya seperti apa gitu. Jadi ciri-ciri kuningnya kan bisa diidentifikasi ya. Itu bisa karena kekurangan unsur hara, bisa juga karena terserang jamur ya Kang ya. Itu paling sering dan gini hampir semua mungkin semua ya teman-teman yang sudah memulai Kang itu pada lapor ke kita bahwa Kang daunnya ini kuning dan ada bercak-bercak kuning gitu. Yeah. Nah itu kemungkinan besar itu adalah jamur yang paling menyerang itu paling sering menyerang jahe merah atau khususnya jahe merah adalah Fusarium ya Kang ya. Fusarium itu yang gitu. paling mengerikan. Paling mengerikan. Jadi gini, sebesar apapun pengalaman kita menanam jahe ya, itu pasti susah untuk menghindari kan gitu. Susah Pasti untuk ada menghindari. aja. Pasti ada aja gitu. Kenapa? Karena kalau jamur itu media penularan itu melalui udara gitu. Jadi pastikan jika teman-teman menemukan bercak kuning, kalau bisa daunnya itu dipotong dan dibuang jauh lah istilahnya ya. Jadi biar tidak tertular daun yang masih sehat gitu. Kalau bisa sih diisolasi dulu ya Kang ya, atau dikarantina dulu lah atau dipisahkan dari tanaman yang masih sehat gitu. Itu sulit untuk dihindari kecuali memang di lahan tersebut cuma ada jahe merah aja nih kan, nggak ada tanaman lain gitu kan. Karena memang jamur itu bisa juga loncatnya dari tanaman lain kan gitu yang ada di lahan teman-teman gitu. Kecuali memang lahan teman-teman itu kosong, nggak ada apa-apa dan cuma ada bertetangga tanpa bertetangga dengan tanaman lain, apalagi tumpang sari ya kan, itu resiko tumpang Besar, sari ya? itu resikonya besar sekali. Jadi kita tidak menyarankan untuk ditumpang sarikan ya kan ya tanaman jahe merah ini. Jadi
apa namanya bisa dikhususkan lahan untuk menanam khusus untuk jahe merah gitu. Jadi teman-teman jangan panik, nggak perlu khawatir. Insya Allah bisa sembuh. Ada penanganannya. Penanganannya apa aja itu bisa dilihat di modul juga kan gitu. Jadi ada beberapa apa namanya istilahnya pestisida nabati yang bisa diaplikasikan ke tanaman yang terserang jamur gitu. Oke, terjawab ya teman-teman. Masuk ke pertanyaan selanjutnya nih. Oke, Kang, boleh nggak sih nyiram tanaman menggunakan air PDAM, Kang? PDAM. Iya. Jadi yang sering kita bahas ya kan di keluarga grup ini juga, kalau bisa nih air sumur aja kan harus difermentasi sebetulnya. Jangan kan PDAM ya, air sumur aja itu harus fermentasi minimal ditampung 1 hari lah di toran itu. Kalau kita di pekarangan itu ya, kita nyiapin 1 gentong besar itu untuk penyiraman hari esok. Minimal 1 hari lah. Kalau lebih lama lebih bagus. Apalagi air PDAM. Mungkin Akang dan teman-teman juga tahu ya. Punten aja nih, Jadi kalau untuk penyiraman jahe merah kalau bisa jangan pakai PDAM. Bisa aja kan kalau kita netralisir gitu. Bisa juga, bukan masalah berarti nggak bisa. Karena mau nggak mau kalau nggak ada air selain PDAM ya mau nggak mau kan pakai PDAM daripada dia nggak dapat minum. Sambil nunggu hujan pun nggak kunjung tiba. Berarti yang mau nggak mau kan PDAM. Berarti gimana caranya? Fermentasi dulu. Caranya gimana nanti dibahas. Nanti dibahas. Mungkin sedikit aja teman-teman bisa menampung dulu yang benar yang disampaikan Kang Sarif. Menampung dulu air PDAM. Jadi gini, air PDAM itu apa namanya banyak di daerah itu apa namanya terkandung klorin kan atau kaporit. Yang dapat apa namanya bisa membahayakan lah untuk tanaman gitu. Makanya teman-teman bisa menampung dulu airnya, kemudian bisa dibilang dijemur lah kan selama 24 jam terkena sinar matahari sambil diaduk-aduk 24 jam itu insya Allah nanti si klorin ini menguap sendiri. Ya, menguap sendiri. Jadi di selanjutnya di 24 jam ke depan teman-teman bisa mengaplikasikannya ke tanaman kita. Gitu. Berarti kurang lebih ada berapa ember untuk ini? Untuk yang satu diaduk, yang satu lagi tampung bisa. Berarti 2 aja cukup ya? Kalau masih tergantung ininya sih mau nyiramnya berapa karung kan. Gitu. Kalau 10.000 karung, berapa tuh yang ditampung gitu. Jadi mungkin teman-teman yang kalau yang masih skala pekarangan rumah mungkin masih bisa terakomodir ya. Jadi mungkin bisa di wadah atau ember besar. Mungkin yang nanamnya mungkin di bawah 100 karung misalnya atau 100 polybag. Nah, kalau misalnya untuk yang 10.000 polybag ke atas itu harus kudu wajib apa namanya bikin air tanah mungkin ya kan bikin sumur gitu ya. Jadi jangan pakai air PDAM gitu. Oke, teman-teman masuk nih ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin 2 pertanyaan lagi Kang ya. Gini, boleh nggak sih Kang mencampur adukan media tanam dalam karung sebelum pindah tanam Kang? Mencampur adukan media tanam, boleh nggak sih? Jadi bahan-bahan yang harus disusun itu dicampur gitu, diaduk. Boleh aja sih sebetulnya, nggak ada yang salah. Bahkan nggak menggunakan SOP aja boleh kan? Yang penting organik. Betul. Cuman ini hasil survei kami, gitu kan. Sebetulnya susunan itu udah memiliki fungsi masing-masing. Betul. Kan? Itu. Jadi kalau teman-teman wah kesel, kadang capek juga kan. Benar kita 100 karung aja capek banget, benar ya. Yang biasa kita lakukan kan ya, benar kita untuk 100 karung aja capek banget. Kalaupun lagi pusing, pikiran apa pengennya dicampur aduk kan, susah-susah amat campur aja. Boleh aja teman-teman. Cuman itu fungsinya nanti nggak maksimal ya, nggak maksimal, nggak berfungsi sebagaimana yang sudah
dijelaskan. Jadi fungsinya sedotan kayu untuk menampungkan sebetulnya. Iya. Kalau ibarat unta itu bisa menampung air ya. Kalau betul. ayam itu ada mohon izin Iya. telia yang bisa menampung makanan. Banyaklah hewan-hewan yang menampung makanan. Kalau media kita sedotan kayu itu bisa menampung air kan. Jadi ketika musim kemarau yang memang parah banget dan insya Allah namanya kalau ada tuannya, kalau udah di karung ada tuannya berarti wah ada jahe merah di karung berarti ada orangnya nih yang nyiram. Jadi andai kata orang ini keluar kota kan, ya kan dia lupa nyiram. Nah inilah fungsi sedotan kayu ini untuk khususnya untuk menampung air. Jadi kalau misalnya kayak unta dia kan punya punuk ya Kang ya. Nah, itu mungkin fungsinya gitu ya sebagai dan tambah lagi kan. Jadi gini, sebetulnya memang sedotan kayu itu tidak berfungsi sebagai pupuk kan, sebetulnya hakikatnya. Tapi kalau dia udah gembur dan udah punah, apa ya? Udah terurai banget, itu bisa jadi pupuk. Gitu. Jadi emang banyak juga yang mempertanyakan apakah bagus pakai dengan sedotan kayu. Andai kata sedotan kayu juga nggak gergaji lah yang biasa sebutnya. Itu nggak ada, kita bisa pakai gabah kan. Sebagai penampung air nanti, penahan air dan juga penggembur media itu kan. Banyak banget fungsinya dibanding puntennya tanah ketika musim kemarau. Waduh. Ya, makanya kita di karung itu nggak pakai tanah sama sekali. Sama sekali ya, Yes. betul. Jadi teman-teman, ketiga media tanam sesuai SOP ini insya Allah sudah ideal ya Kang ya, dan punya fungsi masing-masing kan. Gitu. Jadi teman-teman yang baru menyusun itu kita menyarankannya jangan dicampur aduk dulu ya Kang. Jadi disusun sesuai layernya, sesuai SOP. Nah, baru ketika nanti pada saat penambahan pupuk setiap 1,5 bulan ketika pindah tanam, baru mungkin bisa digemburkan ya kan, karena akarnya itu sudah bisa dibilang sudah kuat gitu ya untuk menyerap. Gitu mungkin pastikan teman-teman media tanam yang di dalam karung itu jangan diaduk dulu sebelum dipindah tanam. Nanti ketika sudah penambahan pupuk baru bisa digemburkan media tanamnya gitu. Nah, kemudian ini kan tunas ada juga ya, kan ada 3 layer nih Kang. Jadi teman-teman nancep tunasnya itu paling dasar Kang. Itu boleh nggak Kang kira-kira? Yang seperti kita ketahui ya. Jadi teman-teman kalau bisa penancapan atau peletakan saat pemindahan tunas ke media itu kalau bisa di pas kohe Kang. Berarti di tengah-tengah ya? Tengah-tengah. Jangan sampai nancep karena sekali lagi untuk di awal sedotan kayu tidak memiliki fungsi sebagai pupuk. Tapi nanti kalau hujan itu nanti kan pupuk yang di atas akan ke bawah. Pasti kalau larinya kemana lagi kalau bukan ke sedotan kayu. Jadi kalau untuk di awal langsung nancep ke dasar itu nggak bagus. Karena akar itu membutuhkan media yang banyak. Apalagi kalau udah memasuki masa 5, 6, 7 bulan, tunas semakin banyak, itu jahe semakin rakus kan. Kalau bisa media ditinggiin, itu SOP kita kan 6 cm. Kalau bisa pas di kohenya kasih 10 cm ataupun 15 cm lebih banyak itu lebih bagus kan. Bagus ya. Karena semakin hari kan semakin rakus dan kita nggak akan kerepotan untuk menambahkan media nantinya. Dan percuma juga teman-teman menambahkan media di atas sedangkan yang di bawahnya tipis. Itu yang biasanya sering kuning kan. Yang seperti kita alami ya Kang ya. Ini teman-teman wajib tahu nih. Teman-teman menyediakan dasar itu minimal kalau bisa ditebelin lagi. Itu SOP itu paling pahit. Ya, pokoknya semua yang ada di SOP itu pahitnya. Kalau bisa manisnya itu lebih tinggi lagi. Karena kami sering mengalami media yang tumpukan itu kan menyusut kan. Menyusutnya parah karena intensitas hujan lebih tinggi sekarang Bang. Jadi kita harus ganti media baru lagi, menambahkan media pupuknya lagi agar tidak kerja 2 kali. Teman-teman kalau bisa di awal udah tebel, nggak apa-apa sampai kita setengah karung Bang. Gitu kan, setengah karung yang 50 kilo, yang 25 kilo kita pupuk sampai setengah karung Bang. Gitu. Dan peletakannya kalau bisa pas di kohe, jangan di sekam bakar, jangan sampai sekam bakar atau sisa pembakaran ataupun paling bawah jangan. Kalau bisa di pertengahan, gitu. Pertengahan yang paling baik. Gitu. Jadi tidak kekurangan, tidak berlebihan gitu ya. Betul banget. Oke, terjawab ya teman-teman. Mungkin pertanyaan terakhir nih Kang nih. Baik. Kang, kalau misalnya kita pakai pupuk atau pestisida kemasan
yang di kemasan itu tercantum Organik. organik. Oh. Itu boleh nggak Kang? Atau disarankan nggak sih? Iya. Kita nggak nyebut merek ya sekali Iya. lagi. Ya sekali lagi teman-teman, kalau bisa diusahakan, teman-teman melakukan opsi untuk pengganti pestisida yang bermerek, meskipun di situ ada menjelaskan organik. Kalau bisa bikin sendiri deh. Ya. Kalau bisa ya, gitu. Dan kalau bisa teman-teman, ya teman-teman harus berinovasi dan mandiri lah. Iya. Karena apa? Kalau beli produk terus, teman-teman akan ketergantungan. Dan pastinya teman-teman juga nggak tahu kan, meskipun di situ organik, karena pengen laku. Iya. Di situ organik, padahal itu mengandung kimia. Terus siapa yang bertanggung jawab? Apakah perusahaan yang membuat produk tersebut yang akan bertanggung jawab? Kan enggak juga. Kalaulah di sini kami sudah menyediakan modul Kang ya, menyediakan fasilitas untuk teman-teman bikin pupuk membuat komposisi untuk membuat pupuk organik, kenapa enggak dilakukan? Itu sih Kang. Ya, Jadi kalau bisa kalau bisa, maksudnya gini, kita tidak berniat untuk menyudutkan pihak manapun ya Kang. Enggak, Maksudnya bertani itu sebenarnya pilihan ya Kang. Betul. Ada bertani organik, ada anorganik. Nah, pilihan kita adalah organik ya Kang. Organik. Gitu. Jadi teman-teman yang sudah memilih bertani secara organik, pilihlah bahan-bahan yang organik pula. Betul. Gitu. Jadi teman-teman bisa melihat berbagai macam cara pembuatan pestisida dan pupuk nabati. Iya. Itu di modul yang akan sudah kita bagikan di grup WhatsApp gitu. Jadi teman-teman bisa milih, itu banyak sekali pilihan, semua insya Allah bagus gitu ya. Yang penting perawatannya berjalan dengan baik, berjalan dengan bagus, dan kasih yang terbaik lah untuk tanaman kita. Insya Allah nggak kalah gitu kan dari pupuk-pupuk kemasan. Jadi pupuk kemasan itu kan produksinya kita nggak tahu ya, juga kita nggak pernah tahu bahannya apa kita juga nggak pernah tahu gitu. Jadi alangkah baiknya jika kita memilih bertanam secara organik, bahan-bahan yang kita gunakan pun pastikan itu organik gitu ya Kang. Karena kita yang buat sendiri ya. Kita yang buat Jadi sendiri, jelas organiknya. betul gitu. Jadi kalau kita buat sendiri, ya udah kita dipastikan aman lah gitu. Insya ya. Allah, kan. Gitu. Terus juga ini kan, Ya. sebetulnya banyak juga nih produk-produk yang mau endorse gitu, kayak kan endorsement gitu ya. Ya. Minta Kang Sarip bisa endorse gak nih pupuk ini banyak kan. Karena saya juga menjaga komitmen. Ya. Saya kan organik, saya bilang memang tidak secara langsung. Kang, mohon maaf saya organik, saya nggak mau ini enggak. Mohon izin untuk saya ini saya belum bisa, saya bilang gitu. Jadi karena itulah yang tadi Kang Dewa sampaikan, ya ini sistem kami, ya organik. Jadi kami tidak bisa dikontaminasi dengan apapun yang berbahan kimia. Mungkin semua ada pasarnya kok, yang kimia juga masih ada petani yang pakai kimia dan sebagainya. Terus sekarang juga saya punya cerita, saya sendiri penanamnya Kang. Saya udah survei juga. Punten ya, singkong. Yang ini organik, yang ini bahan kimia. Ternyata rasanya beda Kang. Yang pakai bahan kimia pahit. Saya nggak sebutkan merek ya. Yang pakai bahan kimia pahit, terus juga nggak renyah gitu. Tapi kalau yang organik itu enak, nggak ada pahit-pahitnya, bahkan mendukung lah untuk kenikmatan yang pecinta gorengan ini apa? Singkong Goreng ya. renyah banget itu. Jadi bisa dibedakan lah. Oke. Baik, pertanyaannya habis nih Kang kebetulan. Habis. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang mau bertanya, mungkin Di kolom komentar di aja kolom ya? komentar, di kolom komentar. Kemudian kita juga ada Instagramnya ya Kang ya, Akarama Semesta. Jadi teman-teman bisa mungkin DM di kita, insya Allah nanti kita respon. Kemudian mau komen di Instagram juga bertanya. Kita share aja linknya ya. Boleh, nanti kita share-nya, kita share linknya untuk Instagram. Kemudian ada YouTube channel Kang Sarip. Baik. Kemudian ada WhatsApp group. Mungkin kalau WhatsApp group bisa menghubungi koordinator masing-masing wilayah ya Kang ya. Bisa, betul. Mungkin berhubung sudah habis nih Kang pertanyaannya, Ya. mungkin bisa ditutup oleh Kang Sarip kali ya. Oke. Teman-teman aja.
Baik, sebelumnya terima kasih banyak juga nih kepada Kang Dewa ya, yang kemarin ada di belakang layar, sekarang sudah ada di layar kaca. Layar kaca. Karena kan Baik. mereka nonton di YouTube ya. ada di dalam Layar kaca dan layar handphone ya kan. Gitu. Biasanya teman-teman Kang saking pengen puasnya nih nonton di televisi Kang, berapa ini gitu kan, sampai difotoin Kang Sarip, saya lagi nonton Kang Sarip di TV. Saya belum masuk layar TV kayaknya kan. Ternyata mereka nontonnya pakai layar TV yang berapa inch yang besar gitu. Saking pengen puasnya gitu kan. Ya mudah-mudahan teman-teman di sini bisa terpenuhi lah ya kan, segala pertanyaan yang memang menjadi kendala lah di lapangan. Dan sekali lagi kita ucapkan ya terima kasih kepada Kang Dewa sebagai fasilitator nih malam hari ini untuk memenuhi ya segala pertanyaan dari sekian jawaban yang sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat nih ya, dan juga mudah-mudahan rekan-rekan yang pemula ini bisa terbuka. Inilah kendala sebetulnya kalau teman-teman bisa mengambil sesuatu yang kita sampaikan itu akan Terekam atau iya, akan terekam, terus akan terkerucut gitu. Intinya mudah gitu. Ya, intinya mudah. Dan juga rekan-rekan semuanya ya, sekali lagi kami sampaikan, apa yang kami sampaikan seperti ini, kami adalah petani gitu ya. Dan masih banyak pakar-pakar jahe merah di luar sana. Betul. Jadi teman-teman nggak harus terpacu kepada kami. Betul. Ya, Betul. Jadi bisa mengambil ilmu di yang lain gitu ya, di luar kami, karena juga masih banyak orang-orang hebat nih. Betul. Di atas langit ada langit lagi kan. Betul. Bukan berarti di sini kami hebat ya. Iya, benar Gitu. sekali. Tapi di sini kami membantu lah. Kami juga punya inovasi nih seperti yang lain gitu ya. Apabila teman-teman pengen ikut dengan inovasi kami, ya monggo gitu ya, seperti itu. Dan juga terima kasih juga buat Kang Dewa dan keluarga. Di sana juga ada sang istri nih, bunda tercinta. Oh gitu. Ini makin kesini kan keluarga akar Mas Mesta kan makin besar kan. Oh iya. Jadi makin hari makin besar juga. Jadi untuk menumbuhkan rasa keeratan antar keluarga, jadi kita juga istilahnya semacam kaos kan, gitu. gitu. Jadi kaos ini bisa dibilang jika teman-teman meningkatkan rasa keeratan antar keluarga akar Mas Mesta, jadi teman-teman bisa memesan kaos kan, gitu. Jadi ada kaos resmi akar Mas Mesta, cuma untuk launchingnya nanti tunggu tanggal mainnya kan. Gitu. Jadi kita persiapkan lah. Gitu. Jadi teman-teman yang mau memesan kaos akar Mas Mesta, nanti akan ada pengumumannya lah, entah di Instagram atau di YouTube channel atau di WhatsApp group. Gitu. Mungkin itu aja. Karena juga emang udah banyak yang memesan ya Kang ya. Iya, banyak yang menanyakan kan, Kang bikin kaos gitu. Ya, nanti kita akomodir lah untuk itu. Gitu. Pastinya di channel selanjutnya ya. Di channel selanjutnya. Gitu. Karena kita akan selalu banyak ketemu ya Kang ya. Betul. Apalagi dengan Bu Haja, Kang yang lainnya ya. Iya, Kita akan dengan selalu tim. update Betul. semuanya. Siap. Oke, terima kasih juga buat teman-teman sebagai penonton dan pendengar setia. Mudah-mudahan apa yang rekan-rekan semuanya hajatkan, cita-citakan mudah-mudahan tercapai. Amin. Dan dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman harus menjiwai karena tanaman adalah makhluk hidup yang harus kita penuhi kebutuhannya, minum dan makannya. Ketika teman-teman penuhi semuanya, insya Allah mereka pun akan memberikan yang terbaik untuk kita. Amin. Gitu ya. Amin. Oke, itu saja mungkin. Sekali lagi, apabila ada salah dan hilap yang kami lakukan, ada yang tidak enak dilihat dari kami, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Itu saja mungkin, dan kita tutup ya. Diskusi pada hari ini dengan membaca bersama hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Ada yang sama enggak? Udah cukup kan? Udah. Oke, ya udah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, saya Kang Dewa. Kang Sarip. Saya Kang Dewa. Oke, mohon izin dan mohon pamit. Ya. Nantikan untuk video selanjutnya. Baik.